Jadi Bapak ini, Bapak Agus Wijanarko, sebagai pendamping praktik pengajar praktik saya datang untuk mengadakan pendampingan. Jadwal saya hari ini untuk mengkoordinir untuk mengevaluasi lah ya kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan selama lebih kurang 1 bulan. Saya mohon izin pada Ibu Kepala Sekolah supaya memberikan izin kepada Bapak. Terima kasih. Selama ini memang guru saya Julia LP Boru Ginting ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan program sekolah penggerak ataupun calon guru penggerak, yang mana calon guru penggerak ini 100% saya dukung. Dukungan-dukungan yang memang saya berikan, di samping saya memberikan motivasi juga terkait apa kebutuhan. Kalau memang itu ada kaitannya dengan dana BOS yang memang bisa dikeluarkan, itu tetap saya lakukan. Kemudian saya sangat bersyukur sekali kepada Bapak atas kehadiran di hari ini. Mudah-mudahan membawa barokah, memberikan wawasan yang luar biasa kepada kami, sehingga berkembang dan bisa meningkatkan kualitas diri, terkhusus kualitas diri dan juga kualitas sekolah. Bagaimana guru saya ini dan kami semua perangkat yang ada di ASN yang ada di SD 90 ini dapat termotivasi menjadi penggerak. Jadilah penggerak supaya kita lebih maju. Kedepannya harapan-harapan saya memang sangat banyak terkait dengan guru penggerak, yang mana mereka juga sangat mendukung saya bagaimana menjadi guru sekolah penggerak, dan memang prestasi yang mereka ataupun sangat antusias mereka terkait dengan program-program yang saya lakukan, yang mana program itu adalah hasil keputusan bersama. Jadi saya mohon kepada Bapak, dukunglah kami, bimbinglah guru saya calon guru penggerak ini. Semoga sekolah ini lebih maju dan menjadi sekolah favorit terkhusus di Medan Johor. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Silakan Pak, apa kira-kira yang mau dilakukan? Hal-hal apa yang terkait dengan sekolah dengan guru penggerak? Silakan Pak, saya izin dan saya memang sangat sekali lagi sangat mendukung. Terima kasih kepada Bapak Agus. Kami persilakan kira-kira apa yang bentuk ataupun mekanismenya, kerjanya seperti apa. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih Bu Deni Kusuma yang telah mengizinkan saya dan Bu Julia untuk melakukan evaluasi dan pendampingan dari apa yang telah berjalan selama 1 bulan terakhir ini. Mudah-mudahan harapan dan dukungan dari Ibu bisa menjadi penyemangat Bu Julia. Amin. Ya, guna meningkatkan kompetensi diri Ibu maupun memajukan sekolah ini. Ya, karena kalau saya lihat dari perkembangan dari sekolah ini, walaupun di belakang ya letaknya, tapi dengan kepemimpinan Ibu, saya yakin sekolah ini maju berkembang. Amin. Apalagi saya lihat tadi ini banyak piala-piala, ya kan Bu, banyak juga prestasi dari ibu-ibu yang telah membelajar CGP. Dan mudah-mudahan Ibu bisa nyaman, bisa sampai nanti di tujuan menjadi guru penggerak yang sesungguhnya. Saya sekali lagi mohon maaf kalau mungkin ada dalam evaluasi nanti agak sedikit jalan. Ya, artinya pendampingan ini kan kita mau meluruskan Ibu ya, misalnya meluruskan mana yang masih belum tercapai, belum sesuai dengan apa yang disampaikan presentator. Jadi kita akan balik lagi ke ini, karena dari beberapa kunjungan yang saya lakukan masih ada yang perlu kita koreksi, ya kan Bu. Mudah-mudahan Bu Julia hari ini menjadi laki D-nya Ibu nih. Artinya Ibu dapat menjawab setiap pertanyaan yang saya ajukan, dan dalam nanti penyusunan resume nanti kalimatnya benar-benar eksselensi. Ibu ya, tadi memenuhi harapan dari Ibu, ya. Karena saya hanyalah manusia biasa, saya hanya bagaimana kita kembali ke realnya aja, yaitu menjadi insan perubahan pendidikan di Indonesia. Saya yakin Pak tadi Ibu cerita beberapa hal, kelihatannya ini kepala sekolahnya care ya dalam edukasi, dalam hubungannya sama ASN,
Ya, Bu. Mudah-mudahan terus tetap maju ya Bu Deli. Amin. Ya, itu aja Bu. Saya izin nanti sebentar kita cari ruangan Bu ya. Tidak usah ada AC-nya, ya kan? Dan di masa pandemi juga sebenarnya saya nggak mau merepotkan teman-teman kepala sekolah. Jadi udah disuguhi, alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi darah daging bagi Amin. kami dan dapat menjadi bagian dari amalan Ibu. Amin. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Bapak. Selamat siang Bu Julia. Hari ini saya Agus Wijanarko akan melakukan pendampingan praktik ya kepada Ibu selaku CGP dengan fasilitator Bapak Suleno, gitu ya. Jadi kita akan melakukan dialog ya dengan Bu pada instrumen pertama, yaitu mengenai pembelajaran Bu, bulan pertama ya. Artinya dari 10 April hingga 10 atau 12 Mei. Ya. Mohon disimak dengan baik Ibu. Proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Bu? Baik, Pak, terima kasih. Selama mengikuti program guru penggerak dalam 1 bulan terakhir ini, proses yang sudah berjalan adalah pembelajaran yang pertama, filosofi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ saya mempelajari bagaimana prinsip-prinsip pemikiran dasar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Ada yang lagi Bu? Dari situ memang banyak hal-hal yang dapat saya ambil dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara tersebut. Di antaranya bagaimana dia menyebutkan hal yang mendasar, yaitu perubahan. Ya, diambil dari latar belakang bahwa perubahan itu dibuat oleh Ki Hajar Dewantara karena adanya perubahan dari sistem pendidikan kolonial kepada sistem pendidikan Indonesia Merdeka. Jadi itu yang saya ambil, yang paling besar adalah perubahan. Baik Ibu. Pembelajaran filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu modul berapa ini? Modul 1 A. Modul 1A. Modul 1A. Sekarang kita ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Pencapaian apa atau capaian apa yang telah Ibu peroleh selama 1 bulan terakhir ini? Dari belajar tadi Bu, pencapaian apa yang telah Ibu peroleh? Baik, Pak. Setelah mempelajari pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara tadi, capaian yang sudah saya dapat yaitu membuka pikiran dan wawasan saya bagaimana menerapkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut. Di antaranya didiklah anak sesuai dengan kodratnya. Nah, itu sangat membuka pikiran saya bahwa memang kita tidak boleh memberikan penekanan yang penekanan yang bersifat menuntaskan suatu materi misalnya. Jadi kita harus bisa bagaimana membuat anak tersebut dapat ya sesuai kodratnya, dia belajar sesuai kodratnya tanpa juga mengalihkan ataupun menghilangkan unsur-unsur yang untuk peningkatan kompetensinya gitu, Pak. Ada yang ditanya? Kemudian tadi untuk rekan-rekan guru juga sudah banyak mengalami perubahan ya, karena saya juga sudah setelah mempelajari modul pertama, saya juga men-sharekan kepada guru-guru bahwa selalu untuk siap menerima perubahan, sehingga apapun yang terjadi, misalnya perubahan pada kurikulum, perubahan pada sistem penilaian dan lain sebagainya yang menyangkut pembelajaran, tidak lagi asing bagi kita. Gitu. Terima kasih Bu. Kita ke pertanyaan ketiga Bu. Bagaimana
atau dukungan apa yang diberikan oleh ekosistem sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, rekan sejawat, ya, maupun petugas, misalnya tugas kebersihan ataupun administrasi kepada ibu, sehingga apa yang telah ibu dapat nanti bisa menjadi lebih baik. Dukungannya bagaimana ibu? Baik, untuk dukungan memang untuk pertama ibu kepala sekolah saya sangat mendukung ya dalam hal sekolah guru penggerak ini. Hal itu terlihat apabila misalnya ada webinar ya tanpa dari fasilitator yang memang harus dilaksanakan, artinya dia memberikan waktu dan kesempatan. Jadi apabila ada tugas-tugas lain yang memang dari ibu kepala sekolah itu bisa di pending atau ditunda dulu oleh ibu kepala sekolah. Artinya silakan ikuti dulu kalau memang sudah jadwalnya itu, silakan diikuti. Jadi tugas yang ini bisa untuk besok atau hari selanjutnya. Nah, kemudian dari rekan guru-guru juga mereka sangat mendukung, dari mereka juga antusias ya apabila saya membuat misalnya sosialisasi begitu, mereka juga antusias, excited gitu untuk mengikutinya. Nah, dengan mereka menyediakan waktu untuk bisa berkumpul di suatu ruangan yang bisa kita untuk menyampaikan sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang bagaimana diberikan? Ini Pak, artinya supaya saya tidak lupa, modul-modul itu sebisa mungkin terus saya share begitu Pak. Modul-modul yang sudah saya dapat dari program guru penggerak ini saya sampaikan. Jadi mereka pun sudah tahu bahwa kami itu belajar apa. Nah, begitulah dia. Mereka sudah mendapat gambaran kalau selama mengikuti sekolah guru penggerak ini kami belajar apa. Gitu, Pak. Kalau dengan anak didik Bu, bagaimana? Dengan anak didik memang belum 100% ya Pak, karena saya juga kelas 6, jadi ini juga sudah ujian, jadi belum 100% lah saya sampaikan kepada peserta didik.